Hai Sobat Studi Deskonfis, kalian pernah nggak sih lihat sebuah karya seni terus mikir, kok bisa ya karya ini dianggap indah? Nah, pertanyaan kayak gini ternyata udah dipikirin sama para filsuf sejak dulu kala loh. Salah satunya adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang punya segudang ide menarik tentang seni dan keindahan. Kant ini penasaran banget, gimana sih cara manusia bisa ngerasain keindahan, dan gimana seni bisa memengaruhi cara berpikir kita. Seru kan? Di video kali ini kita akan menyelami lebih dalam pemikiran Kant tentang seni. Kita akan bahas konsep-konsep penting seperti estetika, keindahan dan keagungan, serta bagaimana peran akal dan pengalaman kita dalam memahami seni. Yuk, kita mulai petualangan intelektual kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pemikiran Kant, ada baiknya kita ngerti dulu konteks zamannya. Dulu seni itu sering dianggap sebagai representasi dari kenyataan. Jadi semakin mirip lukisan dengan aslinya, semakin bagus deh lukisan itu. Tapi Kant punya pandangan yang beda. Menurut Kant, seni itu bukan cuma sekedar niru kenyataan. Seni punya nilai estetika tersendiri, terlepas dari seberapa mirip ia dengan dunia nyata. Pemikiran Kant ini bisa dibilang revolusioner pada masanya, dan membuka jalan bagi perkembangan seni modern dan kontemporer. Kant menantang kita untuk melihat seni dengan cara yang baru, bukan cuma sebagai tiruan realitas, tapi sebagai bentuk ekspresi dan pengalaman estetika yang unik. Immanuel Kant lahir tahun 1724 di Königsberg, Prusia. Dia adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh di era pencerahan. Masa kecilnya biasa aja, tapi dia emang cerdas banget dari kecil. Kant kuliah di Universitas Königsberg dan akhirnya jadi profesor di sana. Dia terkenal karena pemikirannya yang sistematis dan mendalam dalam berbagai bidang, termasuk epistemologi, metafisika, etika, dan tentu saja estetika. Karyanya yang paling terkenal, Kritik der reinen Vernunft, Kritik atas Akal Manusia, terbit tahun 1, membahas tentang batas-batas akal manusia dalam memahami dunia. Pemikiran Kant ini sangat berpengaruh dan memicu perdebatan filosofis yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti pemikiran Kant tentang seni, yaitu estetika. Bagi Kant, estetika bukan cuma tentang keindahan, tapi lebih kepada bagaimana kita merasakan dan menilai sesuatu sebagai indah atau menarik. Dia membedakan antara pengalaman estetika dengan pengalaman lainnya, seperti pengalaman moral atau pengalaman inderawi. Pengalaman estetika menurut Kant itu subjektif, artinya setiap orang bisa punya penilaian yang berbeda terhadap suatu objek. Tapi, Kant juga berpendapat bahwa ada aspek universal dalam pengalaman estetika, yang dia sebut sebagai rasa senang yang tak berkepentingan. Artinya, kita menikmati keindahan suatu objek bukan karena ada tujuan praktis atau manfaatnya bagi kita, tapi semata-mata karena objek itu sendiri. Kategorisasi estetika, keindahan, dan keagungan. Kant membagi pengalaman estetika menjadi dua kategori utama, keindahan dan keagungan. Keindahan, menurut Kant, berkaitan dengan objek yang teratur, harmonis, dan mudah dipahami. Contohnya lukisan pemandangan yang indah atau musik klasik yang harmonis. Keindahan memberikan rasa tenang, nyaman, dan kepuasan batin. Di sisi lain, keagungan berkaitan dengan objek yang besar, kuat, dan bahkan menakutkan. Peran akal dalam pengalaman estetika menurut Kant. Salah satu aspek menarik dari pemikiran Kant adalah penekanannya pada peran akal dalam pengalaman estetika. Dia berpendapat bahwa penilaian estetika bukanlah semata-mata respon emosional, tapi juga melibatkan proses berpikir. Ketika kita melihat sebuah karya seni, akal kita akan memproses informasi visual seperti warna, bentuk, dan komposisi. Informasi ini kemudian dihubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman kita sebelumnya, sehingga memunculkan makna dan interpretasi. Dengan kata lain, kita tidak hanya merasakan keindahan, tapi juga memahami mengapa sesuatu dianggap indah. Proses inilah yang membuat pengalaman estetika menjadi kaya dan bermakna. Sintesis antara subjek dan objek dalam estetika. Pemikiran Kant tentang estetika juga menekankan pentingnya sintesis antara subjek, yaitu pengamat, dan objek, yaitu karya seni. Dia berpendapat bahwa pengalaman estetika bukanlah proses satu arah, di mana objek mengirimkan keindahan kepada pengamat. Sebaliknya, pengalaman estetika terjadi ketika subjek dan objek bertemu dalam sebuah dialog imajinatif. Pengamat membawa pengetahuan, pengalaman, dan interpretasi mereka sendiri ke dalam karya seni.
sementara karya seni menantang dan memperluas perspektif pengamat. Proses dialogis inilah menciptakan makna dan nilai dalam pengalaman estetika. Karya seni menjadi hidup ketika ia dihayati dan diinterpretasikan oleh pengamat. Meskipun Kant sangat menghargai seni, ia juga mengkritik penggunaan seni yang tidak tepat. Dia menentang seni yang hanya bertujuan untuk menghibur atau memuaskan selera pasar. Kant percaya bahwa seni harus memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangkitkan pemikiran kritis, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas manusia. Ia juga mengkritik seni yang terlalu fokus pada representasi realitas, karena hal ini membatasi kreativitas dan imajinasi seniman. Kant mendorong seniman untuk mengeksplorasi bentuk ekspresi baru yang melampaui batasan-batasan tradisional. Pemikiran Kant tentang estetika memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan seni modern. Konsepnya tentang seni untuk seni memberikan landasan bagi gerakan-gerakan seni seperti impresionisme, ekspresionisme, dan abstraksi. Para seniman modern mulai meninggalkan tujuan representasional seni dan lebih fokus pada eksplorasi bentuk, warna, dan emosi. Mereka tidak lagi merasa terikat untuk menggambarkan dunia secara realistis, tapi bebas untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih personal dan subjektif. Pemikiran Kant juga mendorong para kritikus dan filsuf seni untuk mengembangkan cara pandang baru dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Meskipun pemikiran Kant muncul lebih dari 2 abad yang lalu, gagasan-gagasannya tetap relevan dalam diskusi seni kontemporer. Konsepnya tentang pengalaman estetika, subjektivitas, dan peran akal masih menjadi bahan perdebatan dan pemikiran ulang di kalangan seniman, kritikus, dan filsuf. Di era digital ini, di mana batasan antara seni, teknologi, dan budaya populer semakin kabur, pemikiran Kant memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan mengapresiasi berbagai bentuk ekspresi artistik baru. Gagasannya tentang seni sebagai ruang untuk dialog, refleksi, dan kritik tetap penting dalam menghadapi kompleksitas dunia kontemporer. Perjalanan kita menelusuri pemikiran Kant tentang seni telah membawa kita pada pemahaman bahwa seni bukanlah sekadar tiruan realitas, melainkan sebuah bentuk ekspresi dan pengalaman estetika yang unik dan bermakna. Kant mengajarkan kita untuk melihat seni dengan mata yang kritis, tapi juga dengan hati yang terbuka. Ia mengingatkan kita bahwa seni memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi, memicu pemikiran, dan menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Melalui pemikirannya, Kant telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi perkembangan seni dan estetika. Gagasan-gagasannya tetap relevan dan menginspirasi kita untuk terus mengeksplorasi batas-batas kreativitas dan mengapresiasi keindahan dalam segala bentuknya. Wah, ternyata seorang filsuf dari abad ke-15 bisa ngasih kita wawasan yang dalam banget tentang seni ya. Pemikiran Kant benar-benar bikin kita berpikir kan? Seni ternyata bukan hanya tentang goresan kuas di atas kanvas, nada-nada dalam musik, atau gerakan dalam tarian. Seni adalah tentang bagaimana kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Jadi lain kali pas kalian menikmati sebuah karya seni, ingat-ingat lagi apa yang udah kita pelajari dari Kant. Biarkan diri kalian larut dalam pengalaman estetika itu. Dan siapa tahu, kalian mungkin akan menemukan sesuatu yang baru dan mengagumkan tentang diri kalian sendiri. Sampai jumpa di eksplorasi intelektual berikutnya.